Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak An. Kali ini saya akan menjelaskan materi bahasa Arab kelas 4 ya, tentang kaidah berbahasa atau tata bahasa, mulai dari isim isyarah dan yang lain. Nanti kita bahas bersama-sama, kita pahami bersama-sama. Sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu agar bermanfaat. Al-Fatihah. Selesai? Baik, kita mulai bersama-sama. Ya, mungkin ini videonya agak panjang, tapi semoga bisa kalian pahami dan dipraktekkan ya dalam pembelajaran nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Tata bahasa atau kaidah. Yang pertama, ismul isyarah. Ismul isyarah ini adalah kata tunjuk. Dalam bahasa Indonesia berarti kata tunjuk. Kata tunjuk yang berfungsi untuk menunjuk sesuatu, baik kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu yang dekat ataupun jauh. Kata tunjuk dalam bahasa Arab harus disesuaikan peruntukannya, untuk apa dan jumlahnya berapa. Untuk apa dan jumlahnya berapa. Nah, di sini akan dijelaskan berbagai macam kata tunjuk di dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah isim isyarah untuk mudzakkar. Jadi ketika disebutkan mudzakkar, ini tujuannya adalah orang laki-laki. Ini berarti ini adalah kata tunjuk untuk jarak dekat. Ya, menunjuk sesuatu yang dekat, bisa orang, bisa benda. Kemudian kalau berhubungan dengan jumlah, di sini hala itu untuk menunjukkan kata tunggal. Tunggal itu satu. Contohnya di sini hala mudarrisun. Mudarrisun itu kan artinya guru laki-laki. Berarti sedang menunjuk guru yang ada di dekatnya dan yang laki-laki. Kalau mudarrisatun nanti tidak memakai hala, tapi memakai hadhihi. Nah, ingat, hala ini untuk laki-laki dan orangnya ada di dekatnya. Oke, artinya hala mudarrisun, ini guru laki-laki. Kemudian yang kedua, untuk menunjuk sesuatu atau orang ganda. Ganda itu jumlahnya 2, memakai kata halani. Contohnya halani mudarrisani. Ini adalah 2 guru laki-laki. Mudarrisani ada alif dan nun, itu berarti 2 orang guru laki-laki. Ya, jadi halani menunjukkan 2 orang atau 2 benda di jarak yang dekat. Kemudian kalau untuk jamak itu lebih dari 2 jumlahnya, mulai 3, 4, 5 dan seterusnya, menggunakan lafadz haulai. Ya, contohnya di sini haulai mudarrisuna. Ini guru-guru laki-laki, atau ini beberapa guru laki-laki. Ya, mudarrisuna itu jamak atau bermakna banyak orang. Oke, itu tadi untuk kata tunjuk yang dekat. Kemudian yang kedua, isim isyarah untuk mudzakkar laki-laki yang jauh, maksudnya orangnya tidak dekat, jauh, menggunakan zalika. Ya, kalau jauh biasanya kita menggunakan itu, kalau dekat menggunakan ini. Yang pertama, zalika ini untuk orang laki-laki tunggal atau benda yang tunggal yang terletak jauh. Itu artinya, zalika artinya itu. Contohnya zalika mudarrisun. Mudarrisun tadi artinya guru laki-laki, berarti kalau disambung zalika itu guru laki-laki. Kemudian kalau ganda itu 2 orang guru laki-laki, berarti menggunakan zanika mudarrisani. Zanika untuk 1, zanika untuk 2. Kemudian yang untuk 3 atau lebih jamak menggunakan ulaika. Ya, ulaika itu guru-guru laki-laki atau itu beberapa guru laki-laki. Ulaika mudarrisuna. Perhatikan perbedaannya ya. Kalau 1 orang guru berarti mudarrisun, 2 orang mudarrisani, di belakangnya ditambah alif dan nun. Kalau banyak orang guru, mudarrisuna, ditambahi wawu dan nun. Ini namanya jamak mudzakkar salim. Nanti kalian pelajari di ilmu nahwu ya, tapi sudah dikenalkan di kelas 4. Nah, itu tadi untuk isim isyarah laki-laki atau mudzakkar. Berikutnya isim isyarah untuk muannas. Muannas itu perempuan. Ini berarti dekat. Hadhihi itu tadi bandingannya dengan hala. Kalau hala ini laki-laki, kalau hadhihi ini perempuan. Contohnya di sini ini guru perempuan, berarti contoh bahasa Arabnya hadhihi mudarrisatun. Ini guru perempuan. Tidak boleh hala mudarrisatun, nggak boleh, karena ini ada tunnya. Tun itu berarti muannas, gandengannya dengan hadhihi. Itu kalau 1 orang.
Kalau ganda atau dua orang memakai hatani, ini bandingannya tadi dengan hazani ya, yang kedua tadi. Mana tadi? Ini hazani dibandingkan dengan hatani. Kalau hatani ini untuk dua orang perempuan. Contohnya mudarrisatani. Mudarrisatun ditambahi alif dan nun di belakang menjadi dua orang guru perempuan. Ini ya, perbedaannya ada di belakang. Hatani mudarrisatani, ini dua guru perempuan. Di halaman berikutnya, untuk jamak atau banyak orang perempuan itu sama seperti yang laki-laki menggunakan haulai. Jadi haulai ini boleh untuk laki-laki, boleh untuk perempuan. Haulai mudarrisatun, untuk jamak muannas salim tambahannya adalah alif dan tak di belakang. Jadi kalau tadi mudarrisatun, satu orang guru perempuan, kalau untuk banyak orang guru perempuan ditambahi alif dan tak, mudarrisatun. Ini namanya jamak muannas salim. Nah, itu untuk kata tunjuk dekat perempuan. Sekarang kata tunjuk jauh itu untuk perempuan. Kalau tadi laki-laki pakainya zalika, itu laki-laki zalika. Kalau tilka artinya itu perempuan, ya. Itu, ini dan itu kan paham ya bedanya. Kalau ini menunjukkan dekat, kalau itu menunjukkan jauh, ya. Tilka mudarrisatun, itu seorang guru perempuan, artinya satu kan gurunya perempuan. Terus kalau ganda tanika, nah itu dua guru perempuan, ya, tanika. Sebentar, baiklah saya lanjutkan. Untuk perempuan ganda, maksudnya dua orang perempuan menggunakan tanika. Tadi untuk laki-laki tanika, untuk perempuan tanika. Tanika mudarrisatani, ya, itu dua guru perempuan. Terakhir untuk jamak bagi perempuan ulaika, ya, sama seperti yang laki-laki tadi, itu guru-guru itu menggunakan ulaika. Ini ya, ulaika jamak laki-laki menggunakan ulaika, jamak perempuan juga menggunakan ulaika, itu guru-guru perempuan. Ya, itu tadi untuk isim isyarah atau kata tunjuk. Dibedakan dengan perincian jumlahnya berapa, tunggal, ganda atau jamak. Kemudian dibedakan juga untuk laki-laki atau perempuan, dan dibedakan juga untuk kata tunjuk dekat atau jauh. Jadi ada beberapa perincian isim isyarah tadi. Berikutnya saya langsung saja menjelaskan yang kedua, yaitu isim dhamir al-munfasil. Isim dhamir itu di dalam bahasa Indonesia disebut kata ganti. Kenapa disebut kata ganti? Karena isim dhamir atau kata ganti ini fungsinya untuk menggantikan nama orang, ya, di dalam sebuah percakapan. Kalau al-munfasil ini terpisah. Saya ulang, saya baca yang di sini. Dhamir dalam bahasa Indonesia disebut kata ganti, sedangkan dhamir munfasil disebut kata ganti yang tidak bersambung atau terpisah. Dhamir munfasil dalam bahasa Arab terbagi menjadi 12 sebagai berikut: huwa, huma, hum, hiya, hunna, angta, angtuma, angtum, angti, angtunna, ana, nahnu. Nah, ini bisa dibaca sendiri besok ya. Sedikit saya jelaskan. Huwa itu untuk dia laki-laki, ya. Kemudian huma untuk mereka berdua, ya, baik muzakkar ataupun muannas. Tapi kalau huwa ini khusus untuk muzakkar, untuk dia laki-laki. Kalau huma dia berdua atau mereka berdua, boleh laki-laki boleh perempuan. Kalau hum ini untuk mereka laki-laki yang berjumlah lebih dari 2, ya. Mereka orang banyak, laki-laki semua. Huwa, huma, hum sudah. Kemudian kalau hiya ini untuk dia perempuan, satu orang, ya, hiya ini. Kemudian hunna untuk mereka perempuan banyak, berjumlah lebih dari 2. Ini sama seperti hum, tapi kalau hunna ini untuk perempuan. Kalau anta ini untuk kamu laki-laki satu orang, ya. Anta ini kamu laki-laki satu orang. Berarti kalau kamu orangnya sedang diajak omong, berada di depan orang yang ngomong, kamu kan. Lalu di sini angtuma itu kalian berdua atau kamu berdua, bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Lalu angtum, kalau angtum ini untuk kalian, ya, semuanya laki-laki, kalian semua, di situ orangnya laki-laki semua.
Kemudian angti, ini untuk kamu perempuan, satu orang saja, angti kamu perempuan. Kalau tadi angta untuk laki-laki, angti untuk perempuan. Lalu angtunna, kalian perempuan ya, kalian jumlahnya lebih dari 2, perempuan semua memakai angtunna. Kalau laki-laki tadi angtum, kalau perempuan angtunna. Oke. Lalu yang ini ana, ini artinya saya. Baik laki-laki atau perempuan bisa menggunakan lafadz ana ini. Nahnu juga seperti itu. Nahnu ini kami atau kita ya, bisa digunakan oleh orang laki-laki ataupun perempuan. Kalau ana satu orang, kalau nahnu mulai 2 dan seterusnya. Perhatikan contoh dhamir mufasil berikut, kata ganti yang tidak bersambung ya. Ini untuk mufrad. Mufrad itu satu orang. Kemudian yang di sini untuk jamak. Jamak itu untuk banyak orang, lebih dari 2. Di sini contohnya huwa, hiya, hum, hunna, antum, angta dan seterusnya. Di sini kan untuk mufrad yang mufrad satu orang ya, huwa thalibun, dia adalah murid. Dia laki-laki murid, ya kan, thalibun itu murid laki-laki. Lah kalau thalibatun pakainya jangan huwa tapi hiya, dia seorang murid perempuan. Ya. Angta thalibun, kamu adalah murid laki-laki. Kalau untuk perempuan angti thalibatun. Kalau thalibatun gandengannya angti, tidak boleh angta thalibatun. Harus disesuaikan jenis kelaminnya. Kemudian di sini yang di sebelah kiri hum tullabun, ini banyak orang ya. Mereka adalah murid-murid. Laki-laki semua tadi tullabun ini. Kalau untuk murid perempuan thalibatun. Pakainya tapi hun. Nah, kalau hum ini mereka laki-laki, kalau hunna mereka perempuan. Berikutnya angtum. Angtum ini kalian laki-laki, berarti banyak orang laki-laki. Angtum tullabun, kalian adalah murid-murid. Nah, lawannya dengan angtunna. Angtunna ini kalian tapi maknanya perempuan. Kalian adalah murid-murid perempuan. Kemudian di sini nahnu. Nahnu, kami adalah murid-murid. Lawannya ana. Ana ini hanya satu orang. Ana dan nahnu ini bisa untuk laki-laki ataupun perempuan. Ya, double gandeng. Ana thalibun, saya seorang murid laki-laki. Boleh juga ana thalibatun, saya seorang murid perempuan. Nahnu tullabun, kami adalah murid-murid laki-laki, tullabun. Bisa juga untuk nahnu thalibatun, kami adalah murid-murid perempuan. Nah, sampai di situ mungkin dari 2 materi isim isyarah dan isim dhamir mufasil, semoga dapat dipahami dan bisa bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan dan masih bingung, silahkan ditanyakan di komentar video YouTube ini. Insya Allah nanti akan saya balas. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.